Bangsamu, bangsa Indonesia adalah bangsa pengecut. Merdeka saja hadiah dari Jepang. Kapan bangsamu akan berubah? Kalimat ini sering kami dengar dari beberapa orang di luar negeri. Banyak sekali orang-orang di luar negeri yang menghina, mencemooh kepada kita dengan mengatakan bangsamu, bangsa Indonesia adalah bangsa pengecut. Merdeka saja hadiah dari Jepang. Kapan bangsamu akan berubah? Kalimat seperti ini jika kami Al-Fakir Ta'um Alim yang mendengarnya, maka kami terima. Mengapa terima? Karena memang kenyataannya masih seperti itu. Apakah kita merdeka ini hasil perjuangan ataukah memang hadiah dari Jepang? Coba kita telusuri sejarah. Belanda pertama kali datang ke Indonesia dipimpin oleh Cornelis de Houtman pada 27 Juni 1596 Masehi di Pelabuhan Banten. Nah, kalau yang pertama ini Belanda segera diusir oleh penguasa Banten yang bernama Maulana Muhammad. Kemudian rombongan yang kedua dari negeri Belanda dipimpin oleh Jacob van Eyck dan van Wermik dengan 8 buah kapalnya tiba di Banten pada bulan November 1598 Masehi, hampir mendekati 1600 kurang 2 tahun. Kemudian tatkala yang kedua ini Belanda menuju ke arah timur. Jadi seluruh pulau-pulau di Indonesia ini diacak-acak oleh Belanda. Lalu pada tahun 1628, ya kurang lebih selama 30 tahun Indonesia dijajah Belanda, diacak-acak Belanda, tepatnya pada tahun 1628 dan 1629 Sultan Agung Mataram menyerang Belanda di Batavia, namun kalah. Mengapa kalah? Coba kita bayangkan. Orang-orang Mataram yang di Jogja sekarang, Jawa Tengah ya, Jogja itu menuju ke Batavia. Jumlahnya berapa? Hanya puluhan ribu orang. Sedangkan yang lainnya acuh tak acuh, bahkan menjadi pecundang, banyak yang menjadi pengkhianat. Sehingga perjuangan Sultan Agung Mataram walaupun 2 kali harus kalah. Kemudian pada tahun 1651 Masehi sampai 1683 Masehi, Sultan Ageng Tirtayasa Banten, ini penguasa Banten nih, melawan Belanda. Pertanyaannya, apakah menang? Tidak, kalah. Iya. Mengapa kalah? Karena yang berjuang hanya beberapa gelintir orang, sedangkan ribuan orang Islam, bahkan orang-orang Indonesia yang lainnya lah, cuek is the best, acuh tak acuh, bahkan banyak yang menjadi pecundang dan pengkhianat. Kemudian tahun 1660 Masehi sampai 1670 Masehi, Sultan Hasanuddin Makassar dari Sulawesi Selatan nih melawan Belanda. Pertanyaannya, apakah menang? Tidak. Mengapa tidak menang, bro? Karena yang maju hanya beberapa gelintir orang saja, sedangkan ribuan orang-orang Indonesia menjadi penonton, acuh tak acuh, pengecut, pecundang, bahkan banyak yang menjadi pengkhianat melawan bangsanya sendiri. Coba bayangkan. Tahun 1742 Mangkunegara I, yaitu Raden Mas Said yang bergelar Pangeran Sambernyowo melawan Belanda. Gelarnya saja ini sangat menakutkan. Mengapa? Karena Pangeran Sambernyowo. Mengapa diberi gelar Pangeran Sambernyowo? Karena setiap melawan Belanda, orang-orang Belanda nyawanya hilang, pokoknya hilang nyawanya, disamber oleh Raden Mas Said. Walaupun beliau ini Raden Mas Said sangat sakti mandraguna. Lalu apakah menang melawan Belanda? Tidak. Mengapa tidak? Yaitu tadi, karena yang menjadi pejuang hanya beberapa gelintir orang saja, sedangkan ribuan orang-orang Indonesia yang lainnya cuek is the best, hanya menjadi penonton dan pandai berkomentar, ngomong sana sini, tidak berjuang, bahkan menyalahkan, bahkan menjadi pecundang, bahkan menjadi pengkhianat melawan bangsanya sendiri. Kemudian pada tahun 1825 Masehi hingga 1830 Masehi,
Ada Pangeran Diponegoro melawan Belanda. Nah ini agak mending nih, selama 5 tahun ini mending karena masih banyak tatkala itu orang-orang Jawa yang berani ikut gabung di pasukannya Pangeran Diponegoro, sehingga Belanda Masya Allah menjadi kocar kacir. Belanda mengalami kerugian yang sangat dahsyat. Nah coba kalau kita bayangkan, kalau seandainya masing-masing desa itu rata-rata mayoritas ikut menyerang Belanda, ya Belanda nggak usah lama-lama di Indonesia, udah hengkang, udah. Karena masalahnya ada satu kampung misalnya 2-3 orang yang menjadi pejuang, hanya 2-3 orang saja menjadi pejuang, yang lainnya menjadi pecundang dan pengkhianat. Ini kan Masya Allah. Kemudian tahun 1859 Masehi hingga 1862 Masehi, Pangeran Antasari, Banjarmasin, Kalimantan Selatan juga melawan Belanda. Jawabannya apakah kalah menang? Ya jawab sendiri, kalah atau menang. Kemudian tahun 1873 Masehi hingga 1899 Masehi, Teuku Umar Aceh melawan Belanda. Dilanjutkan perang Aceh sampai tahun 1904 Masehi. Pertanyaannya apakah semuanya itu menang? Ya jawab sendirilah. Oleh sebab itulah kalau seandainya misalnya nih tatkala Belanda di Indonesia, masing-masing kampung itu rata-rata menjadi pejuang semua, rata-rata, Belanda nggak akan lama-lama langsung hengkang pergi dari Nusantara. Ya seperti kita lihatlah di Cina sana. Di Cina itu tatkala berusaha dijajah oleh Jepang, itu satu kampung menjadi pejuang semua. Nah pengkhianatnya ada cuma 2-3 orang pengkhianat, pecundangnya cuma 2-3 orang saja. Berbalik dengan Indonesia. Di Indonesia yang menjadi pejuangnya hanya 1-2-3 orang saja, yang lainnya pecundang dan pengkhianat. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Lalu bagaimana agar bangsa Indonesia ini bisa maju, bisa religius, bisa menjadi bangsa yang maju, yang disegani oleh bangsa-bangsa lain? Salah satu caranya adalah kita harus tahu tentang karakter bangsa Indonesia yang harus diobati agar sembuh. Yang pertama, karakter bangsa Indonesia adalah mayoritas bangsa Indonesia berani pada teman sendiri dan berani pada saudara sendiri. Ini mayoritas, artinya kebanyakan, tidak seluruhnya, tidak semuanya. Mayoritas bangsa Indonesia itu berani pada teman sendiri dan berani pada saudara sendiri. Kalau dengan teman sendiri, dengan saudara sendiri berani berkelahi, tetapi kalau dengan bangsa lain, Masya Allah, ini harus diubah. Kalau dengan teman sendiri, dengan saudara sendiri harus saling sayang, menyayangi, kasih mengasihi. Kalau dengan bangsa lain harus berani, begitulah. Itulah bangsa yang hebat. Yang kedua nih, mayoritas bangsa Indonesia kurang peduli pada kemaslahatan bersama, kurang peduli pada kemajuan bersama, karena masih sibuk memikirkan diri sendiri, sehingga seolah-olah acuh tak acuh dan menjadi pengecut. Oleh sebab itulah mari kita ubah, utamakan kepentingan bersama, utamakan kemaslahatan bersama. Bahkan kita berani mengorbankan kepentingan diri sendiri. Kalau berani seperti itu, maka bangsa ini akan maju, akan menjadi bangsa yang disegani. Kemudian yang ketiga, mayoritas bangsa Indonesia pandai menjadi penonton dan pandai berkomentar, namun jarang sekali yang pandai jadi pemain yang baik. Kita bisa lihatlah sepak bola itu bangsa Indonesia ini walaupun juta-jutaan orang, tetapi rata-rata pandai jadi penonton dan komentar, pinter-pinter ngomong, tetapi kalau jadi pemain, Masya Allah, naudzubillah tsumma naudzubillah. Semoga bangsa Indonesia segera berubah menjadi bangsa yang maju dan religius. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.